Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya 5 kilometer Ride and Camp. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya. Jangan lupa berikan saya support dengan cara like, comment, dan subscribe agar ke depan saya terus bersemangat untuk membuat video perjalanan camping dengan naik motor. Ya, di pagi hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi salah satu spot camping terbaik yang ada di Puncak. Lebih tepatnya, lokasi ini tuh ada di dekat Telaga Saat. Namanya adalah Camp Smart Gunung Luhur. Dan untuk lokasi Google Maps-nya saya rasa untuk teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi namanya jalur puncak itu kan jalur yang sangat terkenal. Jadi teman-teman tinggal mengarahkan titiknya itu ke Telaga Saat dulu. Jadi nanti pas sudah sampai di gerbang masuk Telaga Saat, teman-teman bisa mengarahkan ke Camp Smart Gunung Luhur. Itu dia. Untuk estimasi perjalanan ya kurang lebih 3 jam lah dari Jakarta menuju ke Telaga Saat. Tapi nanti dari Telaga Saat ke Gunung Luhurnya itu memakan waktu 1 jam karena jalannya itu agak sedikit rusak, yaitu jalur gravel atau makadam. Untuk biaya camping tadi kita di depan itu di gerbang Telaga Saat sudah diminta retribusi karcis masuk sebesar 25.000 per orang untuk melintasi jalur Telaga Saat ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena jalurnya juga sekarang ini sudah lumayan bagus ya. Kalau dibandingkan dengan dulu tuh jalurnya kan gravel rusak dari masuk ke dalam, sekarang sudah bagus dengan membayar 25.000. Nah, ini di sini kita ada pemeriksaan tiket. Nanti itu setelah diperiksa, tiket kita disobek, lalu sobekannya itu bisa ditukar dengan minuman dingin di kantin Telaga Saat. Oh ya, ini gua sedang voice over ya, jadi karena keterbatasan gadget, jadi gua nggak bisa merekam secara langsung di perjalanan. Jadi gua voice over aja. Oke. Nikmati terus perjalanannya dan semoga lancar nih sampai tujuan. Dan semoga yang paling penting itu ketika kita camping adalah semoga cuaca bersahabat dengan kita. Jadi dari mulai hari ini sampai besok semoga cuaca cerah, tidak hujan, tidak badai, dan tidak ada kendala. Amin. Oke, akhirnya kita sudah sampai di Telaga Saat. Nah, ini di sebelah kiri kita ini ada bangunan baru yang diperuntukkan sebagai pabrik teh sekaligus tempat untuk rekreasi. Karena emang bangunannya itu estetik guys, jadi kayak seperti bangunan Belanda gitu ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke jalur gravel nih. Untuk jalur gravel ini lumayan panjang, kurang lebih sekitar 1 jam untuk sampai ke Camp Smart Gunung Luhur. Nah, ini untuk pengambilan gambar saya mohon maaf, jadi ada sedikit miskomunikasi antara saya driver dengan istri saya boncenger. Jadi tangannya agak sedikit kelihatan. Jadi ya harap maklum ya, namanya juga pemula. Nah, ini jalur kanan kiri kita sudah masuk jalur Telaga Saat. Sedikit lagi di depan tuh sudah sampai Telaga Saat. Nanti kita
Di pertigaan Telaga Saat itu kita ambil lurus ya. Jadi nggak usah parkir di sini, kita ambil lurus aja sampai nanti mentok itu belok kanan. Tinggal ikutin jalan aja. Oke, kita sudah sampai pertigaan nih. Nah, ini kita ambil kanan ya. Jangan belok ke kiri. Nanti itu kalau ke kiri itu kalau nggak salah ke desa terdekat. Jadi itu kita belok kanan. Nanti ini tinggal ikutin jalan aja. Untuk jalurnya masih gravel. Nah, ini sebelah kanan kita itu Telaga Saat nih. Danau Telaga Saat ya. Banyak tempat makan juga. Nah, ini kita lanjut terus, ikutin jalan aja. Emang jalurnya itu bukan sedikit ya, sangat mengocok perut kita. Lurus aja kita nih. Ya, kita pelan-pelan aja lah. Karena saya juga bawa boncengan, jadinya nggak bisa ngebut di jalur gravel. Ini kalau sendirian enak banget nih. Tinggal berdiri kan, kita gaspol. Untuk pemandangan ya masih cakep ya. Kanan kiri kita masih full kebun teh. Kanan tuh ada pegunungan. Kita lanjut terus. Akhirnya kita sudah sampai di SD Desa Cikoneng. Ini menurut gua SD yang paling tinggi di Kota Bogor. Ini tahu bener atau enggak? Pokoknya ini SD paling jauh dah. Ya, jadi tadi itu kita sudah sampai di Telaga Saat, kita ambil lurus. Itu kanan mentok, nanti kita belok kanan. Nah, nanti itu bakal ketemu SD Cikoneng. Nah, itu kita ambil kanan lagi. Nah, setelah ambil kanan, kita ini ikutin jalan aja. Nanti bakalan ada plang petunjuk menuju Camp Smart Gunung Luhur. Nah, ini kalau belok kiri, kita mengarah ke Gunung Kencana. Tapi kita ambil lurus guys. Ya, ini sampai saat ini tangan tuh lumayan cukup pegel lah. Karena jalur yang makadam ini tuh, waduh, mantap lah pokoknya. Dan kita sampai di Smart Camp Gunung Luhur. Ini kita ambil kiri, lanjut masuk lurus aja, dan sampailah kita di gerbang Smart Camp Gunung Luhur. Ini untuk parkiran lumayan luas ya. Nah, ini kita cari parkir dulu yang proper. Ini standar samping gua rusak, jadinya nggak enak kalau standar 1 tuh miring banget. Jadinya gua standar 2. Nah, ini kita udah sambut ya sama mamang-mamangnya. Nanti kita di sini regis dulu di loket, bayar dulu. Untuk biaya ini per orang kena 25.000 lagi. Dan untuk parkir motor 10.000. Jadi total 60.000. Nah, ini kita cari spot dulu. Ini gua sampai lumayan masih pagi guys, masih sepi nih. Tapi tadi gua ngobrol sama mamang-mamangnya itu, sebenarnya boleh memilih lokasi di mana aja. Tapi yang gue lihat ini ada beberapa lokasi atau beberapa spot yang sudah dipatok. Nah, ini patokannya itu booking atau nama seseorang. Mungkin ada orang yang nge-booking duluan kali ya. Yang tengah ya, lanjut aja ya. Nah, itu kan seperti yang kalian dengar, ada beberapa spot yang sudah di booking. Dan yang area kosong seperti ini, nah, lumayan jarang. Tadinya gue mau di sini, tapi gue ngelihat lumayan cukup panas. Akhirnya gue pindah ke yang lebih atas. Itu dia. Nah, ini gua milih lokasi di atas ya. Jadi tadi itu di bawah lumayan cukup panas. Jadi kita ke atas aja lah. Kita cari pohon-pohon yang agak sedikit adem. Ini ada si bapak
Pak ini juga solo camping sendiri, dia juga lagi bingung cari spot. Nah ini kita ke atas nih, lumayan lah, cukup teduh nih kalau siang-siang. Paling tinggi nih guys. Ada yang kosong udah isi. Nah itu di situ, tapi di situ tuh ada patoknya juga. Inilah yang sangat gua sayangkan. Jadi kayak percuma gitu loh datang pagi. Kita udah datang pagi berharap dapat spot yang bagus, ternyata sudah dipatok. Aduh, benar-benar aneh. Oke, sekarang waktunya kita pasang tenda guys. Untuk tenda saya sudah terpasang, jadi saatnya kita keliling-keliling. Nah ini area parkir, dan ini adalah area tempat registrasi. Kalian bisa nyewa alat-alat camping di sini. Ada tenda, sleeping bag, fly sheet, dan lain-lain. Ini nomor kontak personnya. Kalian bisa WA kalau mau sewa alat-alat ataupun booking lahan. Dan lokasi ini tuh sudah berasuransi. Jadi ketika kita beli tiket retribusi, kita sudah terlindungi oleh asuransi. Nah ini adalah proses untuk pendataan, seperti pengisian buku tamu dan penahanan identitas ya. Nanti ini kita bisa ambil lagi kalau misalkan mau pulang. Nah ini warungnya ini lumayan lengkap, dari cemilan-cemilan, minuman panas, minuman dingin, dan makanan berat. Ini adalah musola, dan di sebelah musola ini ada tempat untuk wudhu. Jadi untuk teman-teman muslim ketika camp di sini nggak perlu bingung untuk beribadah. Itu dia guys. Nah ini ada di lokasi camping, lokasi tenda ya, yang menghadap langsung ke siluet Gunung Gede Pangrango. Nah ini kita agak sedikit geser ke atas, ke spot yang agak ada di atas nih, karena memang di sini itu lokasi campingnya seperti terasering, jadi seperti undak-undakan gitu. Semakin tinggi dia semakin bagus untuk view-nya, dan tidak akan terhalang oleh tenda yang ada di depannya. Itu dia. Nah, di sini juga lumayan banyak spot yang masih kosong. Nah, lalu di sini ada warung lagi. Jadi di sini tuh ada dua warung, yang satu di atas sini dan yang satu di bawah. Jadi untuk teman-teman yang ngecamp di atas ini nggak perlu harus jauh-jauh turun ke bawah kalau mau jajan. Jadi di sini sudah ada. Dan di sini pun ada glamping. Jadi untuk glamping ini mungkin harganya sedikit lebih mahal ya. Ya sekitar 500 atau 700 ribu per malamnya. Lalu untuk yang di spot ini, saya perhatikan di setiap spot lahan itu ada kursi kayu. Jadi kita nggak perlu repot-repot bawa kursi camping ataupun meja camping dari rumah, karena kalau kita ngecamp di sini sudah dapat tuh meja kursi kayu yang sangat estetik untuk duduk-duduk ataupun sekedar bersantai di depan tenda. Ini lumayan banyak juga spotnya. Ini satu kotak ini tuh bisa nampung 2-3 tenda. Kursinya juga banyak. Tapi yang sebenarnya tuh ada beberapa poin ketika kita ingin memilih lokasi. Yang pertama adalah keterbukaan lahan ya. Jadi sebenarnya tuh harus diusahakan lokasi yang ada sedikit pohonnya agar dapat menghalau angin. Nah ini kita berada di lokasi yang
dikhususkan untuk booking online karena ini berada di lokasi terbaik dengan pemandangan yang sangat baik. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 patok yang bertuliskan booking. Jadi kita wajib untuk membooking dulu kalau mau ngecamp di sini. Ini ada saluran air, jadi air langsung ke mata air. Dari mata air menuju ke sini, jadi kita tinggal ambil aja kalau mau cuci-cuci ataupun ambil air bersih. Nah, itu lokasi di tengah. Ini lokasi tenda saya ada di atas lagi guys. Jadi ini tuh masih di pertengahan. Punya tenda saya itu ada di atas. Saya milih yang adem paling ujung, jadi nggak kena angin lah kalau misalkan lagi ada badai, dan nggak terkena matahari langsung. Lalu untuk kesan dan kesannya, menurut saya pribadi itu untuk suasana, vibe, dan lokasi itu nggak masalah. Jadi vibe-nya bagus, suasananya adem, dan untuk aksesnya juga ya masih normal lah, nggak terlalu ekstrim banget. Tapi yang sangat disayangkan adalah ada beberapa lokasi yang mewajibkan kita itu untuk membooking online. Jadi lokasi-lokasi yang mempunyai pemandangan bagus, pemandangan terbaik, kita diwajibkan untuk booking melalui online. Untuk biaya booking kalau tidak salah itu sebesar 100.000, jadi sangat lumayan. Jadi kalau menurut saya, ketika kita rekreasi di alam, seharusnya siapa cepat dia dapat. Siapa yang datang pagi, dia yang bisa memilih lokasi untuk camping. Itu dia guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga melalui video ini teman-teman yang mau ngecamp di sini tuh sedikit banyak punya gambaran ya, apa saja yang perlu disiapkan dan apa saja yang harus dilakukan. Jadi jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like agar saya ke depan lebih semangat lagi dalam membuat video. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.